Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isaldi. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang kapasitansi dan reaktansi kapasitif dari tiga fasa. Oke. Sebelumnya saya akan membahas apa itu kapasitansi. Kapasitansi adalah efek listrik yang menentang perubahan tegangan antara melakukan permukaan dipisahkan oleh insulator. Kapasitansi ini menyimpan energi listrik ketika elektron tertarik ke permukaan yang berada di dekatnya, tetapi dapat terpisah. Kapasitansi dapat diartikan dengan rasio muatan total pada salah satu konduktor terhadap beda potensial antara kedua konduktor. Kapasitansi juga bisa didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung sebuah muatan elektron. Kapasitansi sendiri biasanya disimbolkan dengan huruf C dan F. Nilai kapasitansi tidak tergantung pada potensial maupun muatan total karena perbandingan kedua besaran ini selalu tetap. Kapasitansi hanya merupakan fungsi dari dimensi fisik sistem konduktor terkait dari permitivitas di elektron homogen yang digunakan. Kapasitor adalah suatu alat yang menyimpan energi muatan listrik di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakkeseimbangan internal dari muatan listrik yang ditemukan oleh Michael Faraday 1791 sampai dengan 1867. Konversi satuan Farad adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di papan tulis. Jenis kapasitor terbagi dua, ada kapasitor tetap dan ada kapasitor variabel. Kapasitor tetap adalah kapasitor yang nilainya konstan atau tidak berubah-ubah, nilainya sama gitu. Gambar-gambar kapasitor tetap bisa tengok di samping, ada 6 jenis ya dari jenis kapasitor. Kapasitor keramik adalah kapasitor yang isolator terbuat dari keramik dan berbentuk bulat tipis atau persegi lipat. Bisa kita tengok yang warna kuning. Nah, saya akan masuk ke jenis kedua, yaitu kapasitor variabel. Kapasitor variabel ini adalah kapasitor yang nilainya kapasitansinya dapat diatur atau berubah-ubah. Secara fisik kapasitor ini terbagi dua jenis, yaitu ada Farco dan trimmer. Bisa dilihat gambar di samping. Saya akan menjelaskan tentang kapasitor Farco. Kapasitor Farco ini terbuat dari logam dengan ukuran yang lebih besar daripada umumnya. Untuk memilih gelombang, frekuensi pada rangkaian radio digabungkan dengan spool antena dan spool osilator. Nilai kapasitor Farco berkisar antara 10 pf sampai 500 pf. Kemudian saya akan membahas tentang kapasitif dari kawat tiga fasa ini. Kawat penghantar tiga fasa terdiri dari 3 penghantar yang mempunyai diameter kawat penghantar yang sama. Jari-jari kawat penghantar 3 fasa, yaitu R1, R2, dan R3. Bisa dilihat di gambar penghantar 3 fasa. Pada persamaan induksi saluran, baik saluran 1 fasa maupun saluran 3 fasa, dapat dilihat bahwa bentuk persamaan tersebut hampir sama, sehingga apabila ditulis secara umum, maka persamaan induktansi saluran sebagai rumus di samping sebagai berikut. Jadi rumusnya ada L1 sama dengan LI L1 YT tambah L1 IX. Bisa dilihat di samping. Jika suatu saluran transmisi 3 fasa mempunyai konfigurasi saluran yang sama atau jarak antara 3 fasa yang sama, maka nilai induktansi per fasa pada suatu saluran distribusi 3 fasa tersebut adalah dengan nilai induktansi per kawat penghantar, di mana besar induktansi dipengaruhi oleh radius rata-rata geometri GMR dan jarak rata-rata geometri. Begitu saja hasil materi yang saya paparkan untuk presentasi.
kasih. Ya, saya Muhammad Saldi. Bila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.